Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Lionel Messi yang kembali dipanggil oleh timnas Argentina untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022. Terus rivalnya yaitu Ronaldo sedang mencari klub baru. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kabar pertama datang dari Premier League. Ada Manchester United yang disebut sulit juara kalau masih mengandalkan Anthony Martial. Sementara itu kabarnya Chelsea bakal kedatangan bek anyar yakni Jules Koundé. Di musim ini Manchester United dinilai bakal sulit bersaing dalam perebutan gelar juara. Hal ini terjadi kalau Setan Merah masih terus mengandalkan Anthony Martial. Sebelumnya Setan Merah dianggap sebagai calon kuat juara Premier League. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini punya materi pemain yang cukup menjanjikan. Apalagi di musim kemarin, The Red Devil mampu menjadi runner-up Premier League. Sebelumnya di laga melawan Southampton, Martial nggak memberikan kontribusi apapun. Chelsea dikabarkan akan kedatangan pemain baru. Kabarnya The Blues sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek tengah Sevilla yakni Jules Koundé. Kabar ini diperkuat oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, bek asal Prancis ini akan segera merapat ke Stamford Bridge. Sebelumnya, Koundé dipastikan ingin hengkang dari Sevilla. Untuk bisa mendapatkan Koundé, The Blues dikabarkan masih menunggu izin dari Sevilla. Untuk mengantisipasi penularan virus corona, Liverpool mengambil langkah pencegahan. Kabarnya The Reds kembali melarang Mohamed Salah untuk bergabung dengan timnas Mesir. Mantan pemain AS Roma ini dijadwalkan akan membela Mesir di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Mesir bakal melakoni pemusatan latihan di bulan September mendatang. Selain untuk mengantisipasi penularan virus corona, ketatnya peraturan Liga Inggris juga menjadi salah satu faktornya. Masih di Premier League, Arsenal yang menjalani start buruk dikabarkan mengancam posisi dari Mikel Arteta. Nah, selain melepas Arteta, Arsenal juga dikabarkan bakal melepas sang bek yakni Willian. Di Premier League musim ini, Arsenal memulai laganya dengan kekalahan. The Gunners berhasil ditumbangkan oleh Brentford dan Chelsea. Baru menjalani 2 pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kabarnya posisi Arteta saat ini juga sedang terancam. The Gunners diminta untuk mengganti pelatihnya. Menurut laporan dari Goal, ada 3 kandidat pengganti Mikel Arteta. Mereka adalah Brendan Rodgers, Eddie Howe, dan Antonio Conte. Arsenal berencana ingin melakukan negosiasi terkait transfer sayap kanan mereka, yakni Willian. Mantan pemain Chelsea ini berpeluang untuk angkat kaki dari Stadion Emirates. Kabarnya, Willian berpotensi pindah ke klub asal Brazil yakni Corinthians. Untuk bisa mendapatkan jasa Willian, Corinthians harus merogoh kocek yang gak sedikit. Alasannya karena Willian punya gaji yang cukup besar. Di musim ini, pelatih Arsenal Mikel Arteta belum menurunkan Willian di satu laga pun. Setelah menelan kekalahan di 2 pertandingan pembuka Premier League, Arsenal banyak menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari mantan pemainnya sendiri yakni Bakary Sagna. Menurut Sagna, Arsenal tampil kurang oke di 2 pertandingan pertamanya. Dia juga mengatakan kalau Arsenal saat ini sedang kehilangan DNA-nya. Menurut Sagna, semua pemain bintang dahulunya bermimpi untuk bermain di Arsenal. Akan tetapi situasi saat ini membuat mereka harus berpikir 2 kali. Kita berpindah ke La Liga guys, ada kabar dari Real Madrid yang membidik bek Manchester City yakni Aymeric Laporte. Nah, El Real ini juga bakal kembali merumput di stadion kesayangannya Santiago Bernabeu. Di musim panas ini, Aymeric Laporte sering dirumorkan bakal hengkang dari Manchester City. Pasalnya, menit bermain Laporte semakin berkurang sejak kedatangan Ruben Dias. Mendengar kabar tersebut, sejumlah klub elit Eropa mengantri untuk mendapatkan tanda tangan dari Laporte. Salah satunya adalah raksasa La Liga, Real Madrid. Bersumber dari Mundo Deportivo, Real Madrid ingin memboyong Laporte ke Santiago Bernabeu. Kabarnya Laporte diplot menjadi pengganti dari Rafael Varane. Kabar baik datang dari Real Madrid.
Klub yang ditukangi Carlo Ancelotti ini dikabarkan bakal kembali bermain di markas kebanggaan mereka, Santiago Bernabeu. Rencananya klub berjuluk Los Blancos ini sudah bisa bermain di sana pada pertandingan pekan ketiga La Liga menghadapi Celta Vigo. Pertandingan tersebut bakal digelar pada tanggal 11 September mendatang. Sebelumnya, Santiago Bernabeu sudah direnovasi sejak tahun 2019 silam. Masih di El Real, kabarnya mereka sudah mengajukan penawaran resmi kepada Kylian Mbappe. Selain itu, Real Madrid juga memperpanjang kontrak dari Federico Valverde. Sampai saat ini, Real Madrid menunjukkan keseriusannya untuk memboyong bomber muda PSG, Kylian Mbappe. Hal ini diperkuat oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. El Real sudah mengajukan tawaran resmi untuk menggait Mbappe. Kabarnya klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu ini menyiapkan dana 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Fabrizio juga membenarkan kalau Mbappe selalu menolak perpanjangan kontrak dari PSG. Pada hari Selasa kemarin, Real Madrid resmi memperpanjang kontrak gelandang muda mereka yakni Federico Valverde. Gelandang Uruguay ini diikat dengan kontrak jangka panjang. Pemain jebolan Real Madrid Castilla ini menandatangani kontrak sampai dengan 6 tahun ke depan. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan ini sudah terjadi sejak sepekan yang lalu. Valverde sendiri sudah dimainkan dalam 2 laga pembuka La Liga. Dirinya pun selalu tampil apik saat memainkan perannya di lini tengah. Atletico Madrid dikabarkan akan melepas salah satu gelandang mereka yakni Saul Niguez. Kabarnya Manchester United dan Chelsea menjadi klub yang paling antusias untuk mendatangkannya. Sebelumnya Los Rojiblancos berencana ingin menjualnya di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi sampai saat ini belum ada klub yang berminat untuk mendatangkannya. Oleh sebab itu Los Rojiblancos ingin melepas Niguez dengan status pemain pinjaman. Bertolak ke Serie A, ada Romelu Lukaku yang dikecam fans Inter Milan karena terlalu cepat move on. Nah, ngomong-ngomong soal move on nih, kabarnya Clement Lenglet akan segera move on ke AS Roma. Pada beberapa hari yang lalu, Romelu Lukaku menjalani laga debut di Chelsea dengan sangat baik. Striker asal Belgia ini berhasil mencetak 1 gol pada laga melawan Arsenal. Setelah berhasil mencetak gol, Lukaku terlihat berselebrasi dengan mencium logo. Gak disangka selebrasi tersebut mendapat banyak tanggapan negatif dari fans Inter Milan. Banyak dari warganet yang membanjiri postingan Instagram Lukaku. Mereka menganggap kalau Lukaku terlalu cepat move on. Clement Lenglet diberitakan semakin dekat untuk merapat ke AS Roma. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, skuad Serigala Ibu Kota sedang membutuhkan pemain di sektor bek tengah. Pasalnya saat ini lini belakang Roma masih cukup keropos. Laporan itu mengklaim kalau Lenglet akan hengkang dari Barcelona di musim panas ini. Blaugrana sendiri disebut nggak keberatan untuk melepas Lenglet ke klub lain. Menurut jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo sedang mempertimbangkan untuk mencari klub baru. Hal ini akan terwujud kalau ada klub yang menawarkan kontrak yang sesuai. Sementara itu Fabrizio mengatakan kalau PSG sama sekali nggak tertarik untuk mendatangkan Ronaldo. Agen Ronaldo Jorge Mendes dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Manchester City. Akan tetapi The Citizens masih memprioritaskan untuk mengejar Harry Kane. Berita selanjutnya, Lionel Messi kembali dipanggil oleh timnas Argentina untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu Messi masih tinggal di hotel mewah di Paris dengan harga sewa 335 juta per malamnya. Wah, biaya nginap Messi semalam bisa buat aku beli rumah nih guys. Federasi Sepak Bola Argentina atau yang biasa disebut AFA kembali memanggil pemain andalan mereka yakni Lionel Messi. Bintang PSG ini akan menjalani 3 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2022. Skuad Albiceleste ini dijadwalkan menghadapi pertandingan pertamanya pada tanggal 3 September mendatang. Laga tersebut akan mempertemukan Argentina dengan Venezuela. Scaloni sendiri sudah memanggil sedikitnya 30 pemain yang didominasi oleh pemain-pemain tim Eropa. Walaupun sudah resmi bergabung ke PSG, Lionel Messi dikabarkan belum punya rumah di Perancis.
Selama tinggal di Paris, Messi dan keluarganya masih tinggal di sebuah hotel mewah. Kabarnya mereka tinggal di hotel bernama Le Royal Montcalm. Dilansir dari Daily Mail, harga sewa hotel tersebut mencapai 335 juta rupiah per malamnya. Hotel Le Royal Montcalm sendiri jadi hotel langganan para politikus dan selebritis ternama, mulai dari Winston Churchill, Walt Disney, sampai Michael Jackson. Kapten timnas Denmark Simon Kjær mendapat penghargaan dari UEFA. Penghargaan tersebut diberikan karena Kjær mampu menyelamatkan nyawa Christian Eriksen. Sebelumnya pada pertandingan pertama Denmark di Piala Euro 2020, Eriksen tiba-tiba jatuh nggak sadarkan diri. Saat itu Kjær langsung memeriksa kondisi Eriksen dan segera memanggil tim medis. Presiden UEFA Alexander Kaverin mengatakan bahwa ini menjadi pengingat betapa pentingnya nyawa seseorang. Sebanyak 60 pemain masuk ke dalam nominasi peraih penghargaan Golden Boy 2021. Pemain muda Barcelona Pedri dijagokan untuk meraih penghargaan tersebut. Nama Pedri sendiri menjadi trending topik dalam perbincangan netizen. Akan tetapi Pedri punya banyak saingan berat mulai dari Mason Greenwood, Bukayo Saka, sampai Jude Bellingham. Sebagai informasi, Golden Boy merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemain muda terbaik di Eropa. Terakhir di segmen Indonesia, ada PT LIB yang merilis jadwal Liga 1 Indonesia. Selain itu, Rans Cilegon yang menjalani pemusatan latihan berhasil menahan imbang tim muda Fenerbahce. Pada hari Selasa kemarin, PT Liga Indonesia Baru atau yang biasa disebut LIB resmi merilis jadwal kompetisi Liga 1. Kompetisi tersebut rencananya akan digelar pada tanggal 27 Agustus mendatang. Dalam perilisannya itu, PT LIB cuma merilis jadwal 3 pertandingan saja. Partai itu dibuka dengan laga antara Bali United melawan Persik Kediri. Berikutnya di partai kedua ada laga Persipura Jayapura melawan Persita Tangerang. Sementara di partai ketiganya ada laga Bayangkara FC melawan Persiraja Banda Aceh. Klub Liga 2 Indonesia Rans Cilegon United mengalami pertandingan persahabatan kedua di Turki. Klub Raffi Ahmad ini menjalani laga uji coba menghadapi Fenerbahce U19. Bertanding di Fenerbahce Topuk Yaylas Resort dan Sport, Rans Cilegon mampu menahan imbang Fenerbahce dengan skor 3-3. Saat itu Fenerbahce unggul cepat melalui gol Yasar Keceshi. 15 menit jelang turun minum, Fenerbahce berhasil menggandakan keunggulan. Berikutnya baru berjalan 6 menit babak kedua, Patrick Wanggai berhasil memperkecil ketertinggalan. 2 menit berselang, Rans Cilegon menyamakan kedudukan melalui Iksan Nulzikrak. Bora Elulik membawa Fenerbahce kembali unggul sementara Rizky Hidayat memaksa skor imbang 3-3. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komentar kamu. Ini langsung aja yang pertama dari Nurrohman Nur. Cie, Arsenal berhasil mengulang sejarah. Sejarah yang mana nih guys? Komen di bawah ya. Terus lanjut lagi dari Reja. Semangat kontennya kakak. Iya, semangat juga buat kamu ya. Dan buat semua penonton Cetak Gol Harian. Nah, buat kamu yang mau dibacain juga komentarnya, bisa komentar di bawah ini ya guys. Sampai jumpa.